Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Sword Family. Hari ini, sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk satu hari kesempatan Tuhan Kau memberikan kami Tuhan. Biarlah kami memulai hari ini dengan mendengarkan renungan firman-Mu Bapa. Berkati kami Tuhan, berikan kami hati Tuhan dan telinga untuk mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan hari ini saya akan membawakan dengan tema menegur dan ditegur. Beberapa kali saya pernah melihat adalah beberapa orang tua yang terlalu membela anak-anaknya gitu. Ketika anaknya berkelahi dengan anak yang lain atau teman sebayanya gitu, orang tua itu langsung membenarkan anaknya dan memarahi anak orang lain gitu, tanpa mencari tahu perkara apa yang sudah terjadi, kenapa mereka bisa berkelahi. Atau mungkin sebaliknya, ketika ada orang lain yang menegur kesalahan anaknya, orang tua tersebut malah tidak terima. Jika kejadian ini mungkin dilakukan terus-menerus, ya saya berpikir bahwa sang anak akan tumbuh tanpa belajar bertanggung jawab, serta tidak menghargai siapapun gitu. Bahkan di Alkitab, saya coba cari referensi, ada contohnya bahkan, yaitu tentang Imam Eli yang mempunyai anak bernama Hofni dan Pinehas. Ayatnya ada di 1 Samuel 2 ayat 11-36. Saudara bisa baca di rumah. Intinya cerita tersebut adalah Imam Eli ini memang sangat mengasihi anaknya gitu. Tetapi mengasihi dengan cara yang menurut saya mungkin salah gitu. Karena ketika anak-anaknya berbuat salah, Imam Eli ini tidak menegur. Ia mengabaikan teguran orang lain gitu. Oleh karena itu, ya anak-anak Imam Eli ini tumbuh tanpa adanya aturan. Tidak menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak peduli dengan kebenaran, dan sebagainya. Padahal anak-anak Imam Eli ini ya menurut saya tugasnya penting gitu, yaitu sebagai imam-imam Tuhan yang mempersembahkan korban dan juga menjadi perantara umat Israel dengan Allah gitu. Sehingga singkat cerita pada akhirnya Allah mengutus seorang nabi, bukan untuk menegur atau memberi peringatan gitu, tetapi langsung yaitu memberi hukuman, yaitu keluarga Imam Eli tidak diberikan lagi untuk melayani mezbah. Bahkan kedua anaknya akan mati di hari yang sama. Nah, Tuhan bisa aja memakai kita untuk menegur orang-orang yang kita kasihi, atau memakai orang lain untuk menegur kita juga sebaliknya gitu. Dengan teguran tersebut, Tuhan ingin ya kita bertobat kembali dan menaati perintah Tuhan. Tapi jika kita mengabaikan teguran itu, sama aja ya kayak tadi, kita bisa memilih penghukuman dari Tuhan gitu. Jadi kiranya kita bisa belajar dari cerita dari keluarga Imam Eli ini, supaya kita mungkin sebagai orang tua mempunyai kasih untuk menegur anak-anak kita ketika anak kita salah, ataupun kita juga mau berani dan menerima ditegur jika memang kita salah gitu. Dan kita mempunyai sikap hati yang mau ditegur ketika kita memang berbuat salah juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk menerima Tuhan apa yang menjadi teguran bagi kami jika kami salah Tuhan. Dan kami juga berani menegur Tuhan jika ada orang yang berbuat salah Tuhan, supaya kami masing-masing Tuhan dapat menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, supaya tidak ada Tuhan perpecahan di antara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami dalam aktivitas kami hari ini Tuhan. Kiranya kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.